Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak David Kustanto untuk pelajaran IPA. Bagaimana kabar hari ini adik-adik kelas 8A sampai kelas 8F? Sehat? Untuk materi hari ini membahas mengenai pesawat sederhana. Ada yang masih ingat apa kegunaan pesawat sederhana? Kegunaan pesawat sederhana itu untuk memudahkan dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang masih ingat? Yang pertama tuas, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat namanya roda. Ada yang masih ingat tuas dibagi menjadi berapa macam? Tuas itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu titik tumpu terletak di tengah. Contoh gunting, papan jungkat-jungkit. Satu lagi tang. Itu contoh tuas jenis pertama. Tuas jenis kedua itu beban terletak di tengah. Contoh pembuka tutup botol, gerobak roda 1, dan yang ketiga troli. Tuas jenis ketiga itu titik kuasa terletak di tengah. Contohnya mengangkat barbel atau beban menggunakan tangan. Yang kedua sekop, dan yang ketiga alat pancing. Itu termasuk ke dalam tuas jenis ketiga. Ada yang masih ingat rumus tuas? Rumus tuas itu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Pada contoh soal, di sini sebuah batu diangkat menggunakan tongkat. Jika batu tersebut memiliki berat sama dengan 100 kilo dan panjang tongkat 15 cm, tentukan A LK, B F atau gaya, C KM. Untuk menjawab soal ini, kalian perlu perhatikan dulu. Tentukan A LK. Di sini dilihat dulu rumusnya. LB ditambah LK sama dengan panjang tongkat. LB-nya udah ada belum? Di sini LB-nya sama dengan 5. 5 ditambah LK. LK-nya belum diketahui. Panjang tongkatnya di sini 15. 5 ditambah berapa? Hasilnya 15. Atau untuk mencari LK, 15 dikurangi 5. Maka jawaban LK sama dengan 10 cm. Untuk mencari gaya atau F, rumusnya dimasukkan W dikali LB sama dengan F dikali LK. W atau berat di sini 100. LB udah ketemu, diketahui 5. F ditanyakan dari belum diketahui. LK di sini nilainya 10. 100 dikali 5, 500 sama dengan F dikali 10. Maka F sama dengan 500 dibagi 10. Maka jawabannya adalah 50 Newton. Ini 500 dengan dibagi 100 itu bisa juga hilang 01, hilang 01. Maka jawabannya 50 Newton. Untuk C, mencari KM, rumus KM itu W dibagi F. W-nya nilainya 100, F nilainya 50. Hilang 01, hilang 01. 10 dibagi 5 nilainya 2. Selesai untuk contoh tuas. Ya, untuk membahas katrol, apa itu katrol? Katrol itu suatu roda yang berputar pada porosnya menggunakan tali atau rantai. Katrol itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama namanya katrol tetap, yang kedua namanya katrol gerak, dan yang ketiga namanya katrol majemuk. Untuk yang pertama katrol tetap, rumusnya W
F sama dengan W. F sama dengan W. Katrol tetap ini KM-nya sama dengan 1. Ini rumus katrol tetap. Ya, untuk contoh soal katrol di sini, contoh soal katrol tetap, Andi menimba air menggunakan katrol tetap. Jika berat timba 20 kilo, tentukan A. F gaya, buka tutup gaya, B. KM. Untuk menjawab soal ini, perhatikan rumus katrol tetap. Katrol tetap itu memiliki rumus F sama dengan W. Karena di sini W-nya udah ada, nilainya 20. Maka berapa nilai F? Maka nilainya sama, 20. Jadi kalau F-nya W-nya 20, maka F-nya 20. Kalau W-nya 50, maka F-nya juga 50. Namanya katrol tetap. Jadi F sama dengan 20 Newton. Untuk mencari KM, rumusnya W dibagi F. W-nya 20, F-nya 20, maka hasilnya adalah 1. Untuk contoh katrol gerak, di sini Angga mengangkat sebuah batu menggunakan katrol gerak. Jika gaya 100 Newton, tentukan A. W atau berat, B. KM. Untuk menjawab soal ini, perlu diketahui rumus katrol gerak. Katrol gerak ini rumusnya W dibagi F sama dengan 2. Karena di sini udah ketemu gayanya 100 Newton, W per F sama dengan 2. F-nya 100 Newton. Berapakah nilai W? Nilai W itu berarti 2 kalinya F. Maka W sama dengan 2 kali F. F-nya 100, berarti 2 dikali 100. Maka W sama dengan 200 Newton. Untuk menjawab soal KM, KM sama dengan W dibagi F. W-nya 200, F-nya 100. Maka KM-nya sama dengan 2. Bapak akan menjelaskan mengenai bidang miring. Bidang miring itu apa? Bidang miring itu adalah suatu permukaan datar yang ujungnya lebih tinggi dibanding ujung yang lain. Contoh, jalan di pegunungan. Yang kedua, eskalator, atau bisa juga ketika kamu naik tangga. Untuk alat, contoh yang menggunakan prinsip bidang miring, yang pertama ada kampak, pisau, dan yang ketiga ada murbaut. Itu contoh alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Untuk rumus bidang miring, W dibagi F sama dengan S dibagi H. W itu berat, F itu gaya, S itu adalah jarak papan atau panjang papan, H itu adalah ketinggian. Di sini ada contoh soal bidang miring. Sebuah drum dengan berat 200 kg akan dipindahkan jika panjang papan 10 meter, ketinggian papan 5 meter. Tentukan A. Gaya atau F, B. KM. KM itu adalah keuntungan mekanis. Untuk menjawab soal ini, kita perlu ketahui rumus bidang miring. Rumus bidang miring itu W dibagi F sama dengan S dibagi H. W di sini udah ada nilainya 200. F belum diketahui. S itu adalah panjang papan, udah diketahui nilainya 10. H itu adalah ketinggian papan, di sini tingginya 5. Kita kalikan silang, 200 dikali 5 sama dengan F kali 10. 200 kali 5 itu nilainya 1000 sama dengan F kali 10. Maka F sama dengan 1000 dibagi 10, nilainya 100 Newton. Selesai. Untuk KM, masukkan rumusnya W dibagi F. W nya udah ketemu nilainya 200, F nya udah ketemu nilainya 100. Seret, 0 nya hilang 2, 2 dibagi 1 nilainya 2. Selesai.